محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته الكرام. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan segala limpahan karunia, taufik, hidayah, inayah dan nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita, alhamdulillah kita dikumpulkan di subuh yang mulia ini, di waktu dan tempat serta keadaan yang mulia. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini sebab Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah berikan keridhaan kepada kita dan dikumpulkan kita di dalam surga nanti bersama Rasulullah, para sahabat, para tabi'in dan juga para wali-wali Allah yang lain. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula salawat dan salam selalu tercurah terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'it tabi'in ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sambungan daripada minggu yang telah lalu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah dan dikejar oleh salah seorang daripada Quraisy yang bernama Suraqah, namun pengejarannya gagal karena Rasul sallallahu alaihi wasallam dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya Suraqah pun tunduk serta meminta sesuatu kepada Rasul, dan dijanjikan oleh Rasulullah bahwa Suraqah nanti akan memakai pakaian kebesaran daripada kerajaan Kisra, dan akhirnya itu terwujud di masa Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu saat menjadi khalifah. Nah, kemudian wa marra fi masirihima bi ummi Ma'bad al-Khuzaiyyah wa kanat 'indaha syatun khalfaha al-juhd 'anil ghanam famasaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadihi dhar'aha wa samma wada'a فدرت فسقها وسق أصحابه حتى رووا ثم شرب وهلب فيه ثانيا حتى ملأ الإناء إلى آخره. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Sayyidina Abu Bakar melanjutkan perjalanan keduanya menuju kota Madinah. Dan ketika itu lewat Nabi dan Abu Bakar di hadapan seorang perempuan yang disebut Ummi Ma'bad sedang menggembala sedikit daripada kambingnya. Dan ini Ummi Ma'bad, saking kambing itu kurusnya dan lemahnya, digendong sidin di belakang awak. Nah, Sayyidina Abu Bakar bertanya, jar Sayyidina Abu Bakar, apakah engkau menjual susunya, kambing itu? Ujarnya Ummi Ma'bad, awaknya aja kurus, mana adanya susu. Mana adanya susu. Lalu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau perah kambing tersebut, ternyata mengeluarkan susu. Rasulullah dengan mukjizat yang diberikan Allah, Rasulullah itu dari kambing yang kurus akhirnya keluar susu yang melimpah, diminum oleh Rasulullah, diminumkan kepada para sahabat yang ikut dengan Rasul. Sayyidina Abu Bakar menunjuk jalan, begitu juga kepada Ummi Ma'bad. Kemudian oleh Rasulullah SAW diperah lagi yang kedua kalinya,
Setelah diperah yang kedua kalinya, dipenuhi wadah yang ada bersama Ummi Ma'bad. Setelah penuh, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam berpamitan. Selang beberapa saat dari kejadian tersebut, datanglah daripada suaminya Ummi Ma'bad kepada Ummi Ma'bad dalam keadaan yang haus dan lapar. Namun beliau terkejut. Kenapa ada nih hibak wadah susu dengan susu kambing? Kenapa ada? Ditanyakan kepada Ummi Ma'bad. Lalu diceritakan oleh Ummi Ma'bad, la wallah innahu marra bina rajulun mubarakun kana min hadithihi kaita kaita wa wasafat lahu wasfan jamilan. Demi Allah, jar Ummu Ma'bad, sesungguhnya tidak lain bahwasanya lewat tadi seorang laki-laki yang diberkahi. Adalah orang tersebut ketika berbicara demikian-demikian, dan disifatkan oleh Ummi Ma'bad bagaimana sifat Rasulullah yang elok. Orangnya bungas, orangnya baik, pandirnya lembut, ramah orangnya. Ketika menyentuh susu kambing tadi, susu kambing mengeluarkan air susu. Akhirnya minuman kami di Ummi Ma'bad. Habis itu diperah lagi yang kedua kalinya, lalu penuhlah wadah ini. Ujarnya laki sidin, wallahi la arahu sahiba Quraisyin alladhi tatlubu. Demi Allah, itu laki-laki adalah si orang Quraisy, nah orang Makkah yang dicari-cari. Itu pasti Muhammad. Itu orang yang dicari-cari oleh orang banyak. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, ini mukjizat terjadi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat Nabi dan rombongan beliau yang hijrah ke Madinah itu dalam keadaan haus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini termasuk nabi yang mana beliau itu kada asal-asalan untuk minta mukjizat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan banyak orang-orang kafir Quraisy yang datang kepada Nabi, buktikan Bang bahwa engkau seorang nabi. Buktikan Bang sekira ini. Coba Bang, kalaunya engkau memang seorang nabi, datangkan azab. Karena kan umat-umat dahulu bila ada seorang nabi, orang ada percaya turun azab. Nah, buktikan Bang, coba Bang kami azab juga sekarang. Nabi kada hendak. Kenapa? Nabi itu sayang lawan umat. Dan Nabi kada menganggap enteng perkara mukjizat itu. Nah, begitulah wali-wali Allah pula. Ada wali itu nang banyak terkenal mukjizat-mukjizatnya. Apa? Karamat-karamatnya. Tapi ada juga wali itu nang karamatnya kada kelihatan langsung. Nah, cuman dari segi keistiqamahan mereka di dalam melaksanakan ibadah, dalam keimanan itu jelas terlihat. Jelas terlihat. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada jauh-jauh kita orang yang menjadi pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidah Khadijah. Apa karamatnya waktu hidup? Perkara luar biasa yang terjadi kepada beliau. Selain beliau menjadi istri Rasul, melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dikaruniai anak-anak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Quraisyin ada terbang berjalan di atas banyu, membanyaki harta, ada. Tapi beliau itu disepakati oleh ulama adalah Sayyidatun Nisa'il Alamin, perempuan terbaik, pemimpin penghulunya perempuan-perempuan semesta alam ini. Nah, itu Sayyidah Khadijah. Tapi ada juga wali-wali itu nang berkaramat dan karamatnya kelihatan. Nang kita kenal ada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani adalah salah seorang wali yang karamatnya banyak dikenal orang. Nah, ada satu ketika kan seorang ibu pengagum Syekh Abdul Qadir Al-Jilani membawa anaknya, wahai Syekh,
ulun nah datangon pian hendak menyekolahkan anak nih udah pian nyuruhnya belajar. Ayo aja sidin. Nah, ayo aja sidin. Akhirnya apa? Belajarlah si anak tadi kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Rupanya orang di tetangga si Abdul Qadir Jilani ini orang ada ketujuh. Ada tetangga sidin. Jadi wajar aja lah. Terkadang ada tuan guru orang baik, tapi tetangganya sadangannya. Nah, tetangganya itu wajar aja mulai bahari sudah ada. Dah usah si Abdul Qadir Jilani, Nabi SAW bertetangga lawan Abu Lahab. Kenapa nang terjadi? Nabi keluar pada rumah, kotoran lah ada di muka lawang, takana lawang atau pintu rumah Rasulullah itu penuh dengan macam-macam nang kada bersih. Nah, diulahnya jebakan oleh Abu Lahab. Mulai bahari sudah nentu. Si Abdul Qadir Jilani ini kayak itu juga. Oleh orang higa rumah, rupanya diadu dombanya si Abdul Qadir Jilani ini. Kisahkan kalau ada si perempuan tadi, mamanya si kekanakan. Anak pian di situ sekolah belajar wadah Syekh Abdul Qadir Jilani itu dimakani orang roti karaknya wara juga. Padahal Syekh Abdul Qadir Jilani nya jarsiden, padahal Syekh Abdul Qadir Jilani nya makan ayam bebenam sikungan sing nyamanan anak pian makan sakit di situ sekolah. Nah, diadukan oleh orang dan didatangi oleh si ibu tadi. Coba kan dihintip mulai rumah tetangga tadi. Oh, ternyata memang si Abdul Qadir Jilani makan duduk di atas kursi, makan dengan ayam yang dipanggang. Seikungan anak sidin makan roti karing wara. Nah, akhirnya didatangi, wahai Syekh, kenapa habar? Kenapa engkau menjadikan anakku seolah-olah menderita, sedangkan engkau dengan begitu nyamannya? Kan biasa kayak itu orang menyekolahkan anak ke pesantren itu tak tanding lawan gurunya, nyamannya aja gurunya, anak-anak sakit benar. Nah, anak-anak sakit benar. Nah, itu ada juga zaman Syekh Abdul Qadir Jilani. Lalu disahuti oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, sini jersidin, lihati nah, lihati. Diperlihatkan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani tulang-tulang sisa ayam tadi. Lihat jersidin. Nah, kembalilah wahai ayam seperti semula. Supaya ayam nang asal tulang wara lagi diselimuti oleh daging, diselimuti oleh kulit, masak sudah kayak asal pulang. Melihat macam itu, ujar Syekh Abdul Qadir Jilani, amun anakmu sudah kawan nang macam ini, ayuha makan nyaman. Ayuha makan nyaman bila sudah kawan nang macam ini. Nah, aku pun dulu Jesidin di masa berjuang ketika belajar menuntut ilmu, memperbanyak ibadah itu penuh dengan kesulitan. Kadang seitu seini langsung nyaman nggak ada. Nah, kalau orang hendak langsung nyaman itu bukan orang belajar ngarannya. Itu orang bukan belajar, itu orang hendak menghantas bahasa kita. Hendak menghantas. Jadi setiap proses pasti ada dilewati nang kada nyamannya. Dan bila sudah merasa nang kada nyaman, saat mendapatkan nikmat itu pasti akan bersyukur. Pasti akan bersyukur. Orang berusaha kah, orang menuntut ilmu kah, orang berumah tangga kah, pasti ada nang kada nyaman nang dilewati. Tapi bila sudah berhasil melewati nang kada nyaman tuh, bersyukur inya kawa mudah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mendapatkan nikmat itu dikenalnya adalah berharga. Nah, berharga. Tapi kalau orang kada suah sakit, mahir nyaman jatuh kepada suatu nang kada nyaman, nah ini mau lapah. Nah, makanya kita menyuruh anak berusaha ataupun menyuruh anak sekolah pesantren belajar kemana, apalagi itu tempatnya jauh. Ini anak ni sami minggu nalipun, bah ma ambili ulun yer. Napa habar? Lapah bener di punduk, sakit bener belajaran, makannya lapah kada kaya di rumah. Amun nang kawitan menulusakan bulik ya ampe sali anak nih. Tapi kalau nya anak tuh dipertahankan di situ, bagagana anak kayak itu pang orang berataan. Nah, itu memberataan akhirnya inya mahir. Bila sudah mahir, inya terbiasa dengan kesederhanaan. Karena memang ulama-ulama kita mengajarkan anak-anak tuh dididik dan difasilitasi bukan dengan fasilitas nang nyaman.
Nah, bukan dengan fasilitas nang nyaman, kalau mahir dinyamani ini ngalih tuh hak hidup. Baik inya dapat rezeki seumuran nyaman itu, musia inya jatuh kepada sesuatu nang kada menyamanakan inya. Kalau inya sudah terbiasa sakitnya biasa, kada keluh kelak, kada keluh kesah, sabar kau menghadapinya. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, jadi ini salah satu mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dilihat kambing, kada mungkin itu bebanyu susunya, ternyata disentuh oleh Rasul mengeluarkan air susu, bahkan mengenyangkan kepada Nabi dan sahabat serta ampun kambing sendiri. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Sayyidina Abu Bakar dan penunjuk jalan melanjutkan perjalanan sampai tiba di kampung yang disebut dengan Quba. Nah, sampai Nabi di Quba, Quba ini kan andaknya adalah di pinggiran kota Madinah. Nabi kada langsung masuk ke Madinah, bagana di Quba. Kenapa? Oleh Tuan Guru Kiai Haji Fahmi Zamzam almarhum, beliau menyebutkan bahwa Nabi bertahan di Quba itu salah satu tujuannya adalah untuk mengetahui keamanan yang ada di kota Madinah. Kenapa? Karena ketika itu hanyar tuntung pemilu, hanyar pilkada, ini masa-masa rawan nih. Dan ketika itu yang terpilih menjadi pemimpin adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Terpilih untuk jadi pemimpin, namun belum dilantik. Nah, ketika itu Nabi kada hendak langsung masuk ke kota Madinah. Kenapa? Kalau Abdullah bin Ubay bin Salul ini kada senang. Kenapa? Jelas sudah bila Nabi tiba di kota Madinah, orang kada lagi memandang Abdullah bin Ubay ini, tapi Nabi nang dijadikan orang pemimpin. Nabi kada hendak kalau ada bahaya yang mengenai sidin, lalu bagana di Quba. Berapa lama Nabi di Quba? Dalam satu riwayat itu ada 4 hari. Nabi bagana di Quba itu selama 4 hari. Mulai 8 Rabiul Awal sampai 12 Rabiul Awal berada di Quba. Dan ketika beliau sampai di Quba, beliau itu sembahyang 2 rakaat dan kemudian beliau istirahat di satu rumah milik sahabat Nabi yang bernama Kulsum bin Hadam. Rumahnya tuh sampai wah ini ada masih. Rumah Kulsum bin Hadam. Kalau orang di Masjid Quba itu di halaman sebelah kanan masjid. Kalau orang hadap kiblat sebelah kanan masjid sekitar 50 meteran itu ada rumah tuha, rumahnya dah. Dan wah ini kada behetap lagi, nak runtuh, bahkan masuk dan kada berikan orang. Kenapa? Itu rumah mulai zaman Nabi SAW, milik sahabat yang bernama Kulsum bin Hadam. Tempat yang diberkahi, yang pernah disinggahi oleh Rasul SAW. Nah, kenapa Nabi singgah di Quba? Quba ini kampung banyak penduduk. Kenapa banyak penduduknya? Karena Quba ini adalah daerah banyak sumur. Di Quba ini banyak sumur. Nah, makanya kalau orang sekarang berhaji atau berumrah, di Quba itu adalah padangnya perkebunan kurma. Kenapa? Karena di situ padang sumur. Di mana-mana ada sumur. Nah, Nabi singgah di rumah Kulsum bin Hadam yang kebetulan di sampingnya itu ada sumur yang dikenal orang sekarang dengan sumur Izik, Bi'ru Izik. Nah, beberapa waktu lalu itu dibuka gesan umum. Kenapa? Karena air dari sumur Izik ini itu pernah dipakai oleh Rasulullah selama di Quba.
baik untuk mandi ataupun untuk berwudu. Nah, Nabi sembahyang di Quba dan menginap di rumah Kulsum bin Hadam. Nah, Kulsum bin Hadam ini. Nah, di masa 4 hari tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diminta oleh penduduk Quba yang ketika itu daripada bubuhan Bani Salim bin Auf untuk membangun masjid. Nah, di tempat Nabi sembahyang pertama kali, akhirnya dibangunlah oleh Rasulullah dengan tangan beliau sendiri dan bersama para penduduk Quba sebuah masjid yang sangat sederhana. Lantai tanah, dindingnya hanya daun pelepah kurma, atapnya pun hanya pelepah kurma dan kada ganal, halus ya. Nah, halus saja. Namun jadi muatakan orang sambahyang paling kira orang 40 muatnya. Nah, kalau wahini kan Quba itu sudah direnovasi dan muat orang banyak. Nah, apalagi sekarang Quba itu menurut cerita orang-orang di sana itu salah satu proyek terbesar yang ada di kota Madinah. Halamannya tuh pacangan diluasi orang sampai 10 kali lipat daripada yang ada. Jadi orang-orang Kakuba itu pacangan nantuha kada sanggup lagi berjalan mulai bis ke dalam masjid, kenapa jauh pacangan. Nah, itu proyek orang di situ. Kan sekarang sudah ada jalan Kakubaan itu dari Masjid Nabawi sampai Kakuba berjalan batis 4 pal jauhnya. Nah, 4 pal sejam berjalan batis disediakan orang jalannya itu. Nah, jadi orang-orang yang sampai ke tempat ke kota Madinah itu jangan sampai terperdaya oleh macam-macam pernak-pernik nah ada di situ. Yang banyak orang situ berbaya melihat barang belanja, tapi tak tinggalkan berbagai sejarah. Tapi kalau orang tahu sejarah, tahu oh ini tempat dahulu nah sesuai dengan kisah nang biasa didengar di sini Nabi singgah. Nah, ini kada peduli lagi dengan bermacam-macam pernak-pernik nah ada di situ. Nang dilihatnya apa tempat yang pernah disinggahi Rasulullah dan dia berharap dengan berkah dia mendatangi tempat tersebut mendapat keberkahan, mendapat syafaat dan imannya bertambah kuat. Untuk hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, ini di Quba. Dan Masjid Quba ini adalah masjid pertama yang dibangun di dalam Islam. Masjid pertama dibangun di dalam Islam. Kalau masjid pertama yang dibangun di muka bumi itu adalah Masjidil Haram di kota Makkah. Mulai masa Nabi Adam itu sudah ada Masjidil Haram, Ka'bahnya yang disebut Baitullah. Namun ketika banjir bandang di masa Nabi Nuh itu Masjidil Haram atau Ka'bah tadi runtuh, tersisa hanya pondasi. Di masa Nabi Ibrahim itu Baitullah direnovasi, ditinggikan dindingnya, dibentuk demikian rupa segi 4 itu jadilah Baitullah. Nah, namun beberapa kali juga direnovasi sampai sekarang. Nah, ketika Nabi Muhammad diutus menjadi seorang rasul, masjid yang pertama beliau bangun adalah Masjid Quba. Masjid Quba ini memiliki keutamaan. Bahasanya tuh umrahnya orang kota Madinah itu ya di Quba. Karena jar Nabi man tatahhara fi baiti summa ata masjid Quba fa shalla salatan kana lahu ka umratin. Kana ka umratin. Barang siapa bersuci di rumah kemudian mendatangi Masjid Quba, orang berumrah beudunya di hotel, tulak ke Masjid Quba sembahyang 1 kali sembahyang, maka seolah-olah dia itu berumrah ya Nabi. Orang tuh macam pahala umrah didapatkannya. Nah, itu umrahnya orang Madinah itu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ke Quba tuh ada terkadang berjalan, terkadang beunta Nabi ke Quba tuh. Dan ujar para sahabat Rasulullah SAW itu mendatangi Masjid Quba
Setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu. Lalu apakah hari Sabtu aja sunat ke Kuba itu kada? Hari apa aja boleh. Nah cuman yang afdal hendak meniru Nabi ya hari Sabtu. Nah hari Sabtu nih. Nah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah beberapa hari Nabi di Kuba sudah mendengar orang-orang Madinah Nabi ini parak sampai. Orang-orang yang ada di kota Madinah mereka kada lagi beraktivitas di dalam kota Madinah, tapi beraktivitasnya di pinggiran kota Madinah. Kenapa? Mahadang sambil kalau Nabi tiba-tiba datang. Nah, Nabi tiba-tiba masuk ke kota Madinah, itu yang ditunggui. Bahkan anak-anak daripada orang-orang Madinah itu bermain kada lagi di dalam kota, tapi di pinggiran kota juga. Kenapa? Mendengar sudah kisah Nabi dari kawitan. Jadi anak-anak itu penuh dengan kerinduan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun kada suah bertamu. Nah, sudah tatanam rindu di dalam hati mereka itu. Sehari demi hari sampai akhirnya Nabi melakukan perjalanan masuk ke kota Madinah. Namun sebelum masuk ke kota Madinah, kebetulan harinya hari Jumat. Harinya hari Jumat, Nabi singgah di satu tempat untuk melaksanakan sembahyang yang biasanya zuhur, ketika itu menjadi sembahyang Jumat pertama kali di dalam Islam. Nah, jadi mulai Kuba hendak ke Madinah, Nabi di tengah jalan singgah lawan orang-orang Kuba dan sahabat Nabi yang ada di situ. Untuk apa? Sembahyang Jumat pertama kali, dan dikatakan bahwasanya itu adalah khutbah pertama Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hidup sidin. Nah, singgah Nabi itu di satu tanah lapang, sembahyang Nabi di situ. Nah, sekarang tanah lapangnya itu sudah dibangun masjid sebagai bentuk bahwasanya pengingat, monumen bahwa di situ pernah dilaksanakan Jumat pertama kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngarannya Masjid Jumu'at. Andaknya antara Kuba lawan Madinah. Nah, itu ada nih tempatnya juga itu. Wah, ini jarang orang memperhatikan ke situ. Nah, orang-orang umrah jarang tahu itu. Pada itu adalah Masjid Jumu'ah. Padahal itu tempat pertama kali Nabi melaksanakan Jumat dan khutbah pertama kali. Selesai sembahyang Jumat, Nabi melanjutkan perjalanan ke kota Madinah. Sampai di kota Madinah, di pinggiran kota Madinah, masuk satu lorong, satu jalan. Ketika itu kada kelihatan karena diapit oleh dua gunung jalan ini. Nah, kada kelihatan Nabi di situ. Babaya Nabi keluar, ada salah seorang penduduk Madinah yang beragama Yahudi sedang naik ke atas kurma, memanen kurma. Melihat dari jauh, itu datang nang ditunggu oleh kaum muslimin. Disampaikan oleh Yahudi ini kepada orang-orang muslimin tunah. Rasulullah kayaknya nan datang. Keluaran akhirnya laki-lakinya, perempuannya, anak-anaknya semuanyaan kompak sambil menyair, "Tala al-badru alaina min thaniyatil wada, wajib syukru alaina ma da'a lillahi da." Asing-asingnya menyair itu menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi lawan Sayyidina Abu Bakar berjalan betatai. Orang-orang Madinah ini kada suah melihat Nabi. Melihat nang mana Nabi Muhammad, nang mana nang lain. Ini nang mana nih Nabi Muhammad, mana nang lain. Sayyidina Abu Bakar ini tahu kenapa di awal pertama bertemu dengan penduduk Madinah ini maragap Sayyidina Abu Bakar lebih pisit daripada maragap Nabi. Karena dikira orang Sayyidina Abu Bakar nabinya. Kenapa? Karena Sayyidina Abu Bakar ini umur 2 tahun selisih ta'anum pada Nabi. Namun rupa tatuha jauh pada Nabi. Muha tatuha, uban banyak. Kalau Rasulullah kan ubannya sedikit benar. Abu Bakar ubannya banyak. Bilang memutih kepala Abu Bakar, dikira orang Abu Bakar Nabi. Abu Bakar dengan kecerdikannya kada hendak baku ciak di hadapan Nabi. Kalau kau jangan lain aku Rasulullah, dah hendak Abu Bakar. Tapi Abu Bakar mengambil surbannya,
dan oleh Sayyidina Abu Bakar itu ditutupkan ke kepala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang Madinah melihat, oh berarti nang dinaungi ini nih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya orang asing-asingnya bertawar kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, singgahlah ke tempat kami, singgahlah di kampung kami, singgahlah di rumah kami, bagana di rumah kami haja. Nah, ditarik orang unta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa ujar Rasulullah? Ujar Rasulullah, da'ha. Nah, tinggalkan, biarkan unta tersebut. Fa innaha ma'murah, itu unta sudah diperintah oleh Allah di mana inya mesti singgah. Akhirnya unta itu belukup di satu tempat, tanah lapang. Nabi kada turun pada unta tuh. Nabi kada turun pada unta. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, ini tanah milik siapa? Ujarnya, ada seorang laki-laki yang bernama Sa'ad bin Zurarah menjawab, ini adalah tanah milik dua anak yatim yang bernama Sahal dan Suhail. Ini dua anak yatim, ampunnya wahai Rasulullah. Jar Nabi, aku diperintah Allah untuk membangun masjid di sini. Nah, tanyakan, hakun kadinya menjual tanahnya? Hakun kada menjual karena ampun anak yatim. Takun ya, nah dijual. Rasulullah orang menawarkan apa Nabi membayari aja, tapi Nabi itu orang menghargai anak yatim. Diberi Nabi harga normal. Berapa dibayar? Dalam satu riwayat dibayar itu adalah dengan 10 dinar. Ada riwayat lain sampai 200 dinar harga tanah tadi. 200 dinar. 200 dinar itu ujar ulama, 1 dinar itu 12 dirham. 1 dirham itu kawan nukar 1 kilo daging. Kita genapakan misal 1 kilo daging itu 100 ribu. 100 ribu berarti 1 dinar itu adalah 1.200.000. 1 dinar. Amun 200 dinar 240 juta ditukari Nabi tanah itu. Nah, sebelum Nabi minta kepada para sahabat untuk mengumpulkan wakaf duit ketika itu, Sayyidina Abu Bakar orang pintar dan orang nang tahu tentang janji Allah. Jadi Sayyidina Abu Bakar jangan sampai terdahulu orang dapat pahala nih. Oleh sidin dikeluarkan duit 200 dinar dibayar. Wahai Rasulullah, ini 200 dinar duit ulun pakai gasan nukar tanahnya. Akhirnya duit Abu Bakar dipakai 200 dinar untuk membeli tanah bakal dibangun Masjid Nabawi. Nah, akhirnya keluar duit tadi dibelilah di situ. Makanya di dalam Masjid Nabawi itu ketika Nabi SAW sudah berada di Madinah, itu sahabatnya asing-asingnya minta izin. Wahai Rasulullah, kami hendak membangun hendak maulah kikimahan dalam masjid nih kayak apa? Kamar-kamar halus gasan bahaluat. Ayo aja Nabi, dihakuni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun satu ketika Masjid Nabawi itu kada menampung lagi, hendak dilibari di masa Rasulullah. Ya Rasulullah, apa istilahnya, paculi rahai nang bangunan halus, kakamaran atau kikimahan tadi selain kamarnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena kamar Abu Bakar itu adalah orang yang menginfakkan hartanya untuk membeli tanah daripada Masjid Nabawi. Dan kamar Abu Bakar itu sampai sekarang ada masih di Masjid Nabawi. Kalau orang masuk untuk ziarah ke makam Nabi, masuk Babu Salam, di samping Babu Salam itu masuk sekitar 10 meter, masuk lihat ke sebelah kiri. Andapnya sekitar 5 meter dari masuk Babu Salam itu sebelah kiri, itu ada bertulis di tawing atas khawkhatu Sayyidina Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Ini adalah kamar tempat menyendirinya Abu Bakar. Ada tulisannya sampai wah ini ada. Nah, cuman orang kada tahu narai banyak di situ bahwa itu dahulu adalah tempat Sayyidina Abu Bakar, nang di mana di situ saat nang lain disuruh Nabi menghancur itu dipertahankan. Nah, ini jasanya Abu Bakar, pintar Abu Bakar. Makanya setiap orang nang sembahyang di Masjid Nabawi itu Abu Bakar pasti dapat pahalanya juga. Kenapa? Sidin mewakaf.
ganal benar pahalanya. Bahkan raudhah itu tanahnya itu adalah pakai duit Sayyidina Abu Bakar menukarnya itu. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Akhirnya Nabi singgah di kota Madinah dan singgah di satu tempat di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Karena Abu Ayyub ini kada lain juga adalah sepupu jauh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terkait di pada tuan di jihad pakaian Abdul Muttalib kain Nabi. Abdul Muttalib ini ada berisi pakaian orang Madinah. Nah, keturunan juga sama Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi sepupu jauh. Mungkin sepupu 8 kali lawan Nabi. Abu Ayyub Al-Ansari ini jauh benar. Cuman ada masih ikatan kekerabatan. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, itu sekilas sampainya Nabi di kota Madinah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufik hidayah dan juga inayahnya, dan mudah-mudahan kita dijadikan hambanya yang selalu bertakwa dan bisa mengikut sunnah Rasul, bertambah cinta kita kepada Rasulullah, para sahabat dan para orang-orang saleh lainnya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang dapat ulun sampaikan. Salah khilaf mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ينفعنا زدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله. الله